Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi AutoCAD-nya. Nah, pertama-tama kita buat dulu layarnya dengan subcat LA. Saya biasa menggunakan new layer. Oke, untuk menambahkan layarnya itu hanya dengan Alt plus N. Nah, sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita buat layar arsir, dinding, kolom, kusen, teks, iya teks, betul, dan grid. Oke, saya biasa menyisakan satu layar itu untuk kebutuhan. Nah, untuk warna bisa disesuaikan keinginan. Saya mau pakai yang ini aja deh. Nah, untuk line tipe biasanya itu saya menggunakan untuk arsir 0,00 atau 0,05, kita pakai 0,05 saja. Nah, ini ada saja. Oke. Nah, 0,0 saja ya setelah ini. Oke, selesai. Kita buat rectangle. Untuk layer saya mengingatkan ganti dulu layernya ke layer as ya. Rectangle 300 kali 300, yang kedua 200 kali 300. Nah, yang terakhir ini adalah 150 kali 150. Kita move ya, pindahkan. Nah, ini juga pindahkan juga. Oke, pindah. Kita move kembali, geser ke pinggir ya, sebanyak 100. Yang ini juga geser ke atas sebesar 150. Oke, kita buat garis polyline. Nah, kita buat garis polyline. Ini juga buat garis polyline, ke bawah 300, ke pinggir 50, ke bawahnya 100. Nah, ke pinggirnya 200 ya. Lalu 100, tutup. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Maaf ya. Nah, seperti ini maksudnya jadinya. Setelah itu kita buat kolom. Oh tidak, untuk teras saya lupa. Teras terlebih dahulu yaitu 200 kali 100 ya. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini kan tinggal membuat kolom detail. Kita ganti layarnya dulu, buat kolom dengan rectangle ukurannya 15 x 15. Nah, offset saja sebesar 3,1. Nah, kita buat radius ya. Sudutnya dengan menggunakan fillet, F enter, R enter sebesar 0,6. Oke, tinggal klik saja objeknya. Nah, berubah sendiri. Klik lagi, enter lagi, klik lagi ya. Oke, udah. Setelah itu kita offset kembali sebesar 0,6, keluar. Oke, kita buat circle sebesar 0,6 juga. Ganti, kita hatch dulu, kita arsir dulu dengan ANSI 33, ukurannya 0,04 ya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, tinggal gini kita buat garis bantu saja. Kita offset sebesar 0,6 lagi. Nah, untuk mencari titik tengah ya, kita buat garis polyline atau line bisa. Buat sudut ya. Nah, ketika selesai membentuk sudut seperti ini, dan panjangnya cukup 3 cm aja.
Nah, offset aja 0,6. Oke, setelah selesai seperti ini, trim atau eraser aja ya. Nah, kita buat dulu garis ujungnya. Oke, tinggal di trim atau hapus. Nah, sekarang kita extend aja ya untuk menyambungkan garisnya. Oke, trim lagi. Nah, setelah selesai seperti ini, kita mirror lingkarannya saja. Tuh, akan menjadi seperti ini. N ya untuk tidak menghapus. Nah, kita mirror. Nah, kita hatch. Kita arsir dengan arkon. Ukurannya ganti 0,03. Tuh, akan seperti ini. Yang ini juga kita hatch ya. Nah, oke. Jadi seperti ini. Untuk keamanan kita copy. Nah, yang satu kita group untuk kita copy ke setiap sudut. Oke. Jadinya kan seperti ini ketika selesai di copy. Nah, jadi seperti itu. Kita buat dinding ya sekarang. Ukurannya 200 kali 15 aja. Dibuat oleh Rooms Rectangle. Oke. Nah, lumayan panjang. Kita offset sebesar 2 ke dalam. Kita tarik nih ujungnya. Nah, oke, kita hatch. Kita arsir. Oke. Dengan ANSI 3. Satu ya, ukurannya satu saja. Nah, akan seperti ini jadinya. Nah, kita copy, cari midpointnya ya. Nah, tempel di midpoint kolom saja. Setelah selesai di copy, tinggal di mirror. Lebih enak di mirror sih sebetulnya. Oke. Nah, blok kita tarik nih ujungnya ke ujung lagi. Sama, yang lain pun begitu. Nah, kalau ingin di mirror tuh seperti ini, blok juga, tarik ke sudut. Nah, seperti itu kan. Tuh sudah akan jadi seperti situ. Nah, jadi oke. Tetap memakai layar dinding ya, ini untuk teras. Oke. Nah, kolom. Oke, selesai. Kita matikan layar S-nya ya. Ini untuk kelihatan lebih bagus gitu. Nah, sekarang kita buat pintu dan jendela menggunakan rectangle lagi. Nah, kita buat yang kecil. Sekarang kita buat yang. Nah, kita arsir ya. ANSI 32 ya. Oke, ANSI 32 harus 31. Saya itu
mirror move ya. Saya biasa memakai ukuran pintu 60, jadi di move saja 60. Sama jendela dan pintu saya buat 60. Nah, jendela ataupun pintu sama-sama nanti akan harus membuat rectangle seperti ini. Kita hatch ya. Setelah di hatch, rotasi. Oke, setelah di blok kita rotasi ke atas. Setelah itu kita RC buat garis lengkung. Nah, ini untuk jendela sama juga hatch seperti pintu. Nah, bedanya ini hanya membuat garis polyline atau line di bawah dan di tengah. Bentar ya. Nah, gitu. Oke. Kebiasaan saya harus melakukan slime. Nah, ambil mid ini. Oke, nah saya biasa menggunakan ini slide ke-7 untuk garis bantu seperti ini. Tinggal di move atau copy deh, tempel di setiap sudut yang akan dibuat pintu. Nah, tarik garis dulu. Biasanya saya membuatnya memakai webpad untuk pintu, tapi kali ini saya salah karena tidak ketelitiannya. Maaf. Ini hilang. Nanti zoom lagi bentar. Kita copy saja. Nah, ini untuk jendela yang sudah saya webpad. Nah, untuk lebih terangnya bagaimana cara menggunakan webpad bisa komen, nanti saya kasih tahu ya. Nanti tuh hilang, kalau pakai webpad akan hilang, objek yang berada di bawahnya akan hilang, tidak akan terlihat. Tinggal kita beri nama ya, menggunakan MT. Oke, sembarang saja dulu. Kita ruang tamu dulu ya. Plus minus itu ada rumusnya, persen P. Oke. Nah, tempel saja di bagian-bagian yang akan menjadi ruangan. Oke. Beginilah rasanya. Oke, satu lagi untuk teras. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diedit saja teksnya. Tinggal diedit saja. Yang lain pun sama, kita edit menjadi tingkat, skip saja. Nah, untuk membuat tampang saya menyesuaikan besar badan bangunan. Untuk besar sudutnya, untuk tinggi atapnya, dengan rumus besar badan bangunan dibagi sudut. Sudutnya itu tergantung kita akan memakai sudut berapa ya. Nah, oke. Setelah ini cara saya
salah sebetulnya saya membuatnya. Saya membuat denah tampak tanpa membuat denah atap terlebih dahulu, jadi salah. Inilah kesalahan saya. Saya terkejar deadline, maaf. Oke. Saya telah membuat pintu dengan rumus rectangle ya. Buat pintu, membuat jendela sama dengan layar kusen ya. Oke, bentar ya. Bingung saya. Ukuran jendelanya nih. Seperti itu deh. Nah, skip saja karena tidak sentuh video guys. Ini tuh kayak untuk ventilasi udara kayak gitu. Nah, untuk bagian ininya saya lupa ya, padahal nonjol ini. Harus dirubah. Nah, ini saya tidak teliti. Salah karena harus pakai rectangle. Nyalain. Ya lepas di bawahnya pun harus beda, nggak boleh sama kayak gitu ya. Oke. Dari kemana, Bre? Skip saja, inilah kalau sudah jadinya kan seperti ini guys. Kita bikin kopnya. Ini kop manual ya, tidak disesuaikan dengan ukuran kertas. Kenapa? Karena saya bingung nyusunnya, nyusun bangunannya, nyusun gambarnya. Jadi saya buat kopnya sesuai kemauan saya saja. Ini memang ada kendala ketika merekam. Laptop saya nge-lag, nge-bug juga. Kayaknya nggak harus bukan seperti ini. Nah, jadinya saya mau jadi seperti ini guys. Kita buat namanya ya. Nama keterangannya ini denah rumah. Oke. Nah, kalau ini kan tampak depan. Sebenarnya saya ingin membuat atap prisma, hanya saya dikejar deadline. Makalahnya belum selesai. Makalah PDF-nya sih. Tapi ini tinggal beberapa jam lagi harus selesai.